Saya hormati Pak Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan Republik Indonesia, beserta seluruh jajaran. Pertama, saya kaget diberi kesempatan untuk menyambut. Tentu saya bersyukur, berbahagia ikut mengantarkan Pak Menteri Pertahanan hadir bersama kita Istighosah Nasional. Semoga doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Pak Prabowo, aula ini biasanya tidak sebagus ini, biasanya nggak serapi ini, biasanya langsung talang atasnya itu. Hari ini sungguh rapi sekali. Ini tidak lain mungkin karena rasa cinta dan penghormatan kepada Pak Prabowo Subianto. Tadi Mbah Hasib saya bisi tumben rapi banget ini. Tetapi yang ingin saya sampaikan pada sambutan ini melanjutkan apa yang disampaikan Gus Miftah. Pak Prabowo ini amat sangat layak diberi penghormatan yang luar biasa. Karena apa? Banyak orang lupa. Salah satu jasa besar Pak Prabowo adalah mempersatukan berbagai perbedaan ketika terbelahnya seluruh rakyat Indonesia pada pemilu tahun 2019 yang lalu. Hari ini dan ke depan dibutuhkan pemimpin yang berbesar hati, menerima berbagai keadaan, termasuk menerima berbagai kesulitan yang dihadapi. Ya, oke teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Pemilu tahun 2024 ini telah dilaksanakan pada tanggal 14 Februari kemarin, tepatnya pada hari Rabu. Maka berdasarkan hasil perhitungan cepat, ya, maka pemilu tahun 2024, Pilpres tahun 2024 ini dimenangkan oleh paslon nomor urut 2, Prabowo Gibran. Ya, mereka mendapatkan suara lebih dari 50%, dan oleh karena lebih dari 50% maka dinyatakan Pilpres tahun 2024 ini satu kali putaran. Nah, setelah beberapa waktu lalu bergulir beberapa hari, maka ditemukan adanya dugaan kecurangan-kecurangan di lapangan yang ditemukan oleh kubu 01 dan kubu 03, sehingga banyak yang memprotes akan hal itu, dan banyak yang mengatakan bahwa Pilpres tahun 2024 ini banyak terjadi kecurangan, sehingga kubu 01 atau Anies Muhaimin dan kubu 03 Ganjar Mahfud tidak tinggal diam dengan hal ini. Tentu mereka mengusut tuntas. Nah, salah satu yang mereka lakukan adalah dengan mengusut kecurangan pemilu melalui hak angket, ya, angket melalui DPR. Maka kenapa mereka melalui hak angket? Karena kalau melalui konstitusi, ya tentu ada pamannya Gibran Raka Buming Raka di situ. Nah, teman-teman, kita lihat siapa yang mendukung hak angket ini. Ya, kita lihat pasangan dari Anies Muhaimin Iskandar ini menyatakan dukungan, ya, menyatakan dukungan terhadap hak angket ini untuk mengusut kecurangan pemilu tahun 2024 ini. Nah, ada beberapa partai yaitu Nasdem yang diketuai oleh Surya Paloh, PKB, dan PKS. Ya, PKS ini diketuai oleh cawapres nomor urut 1 yaitu Muhaimin Iskandar. Nah, mereka sepakat, ya, bersama-sama dengan kubu 03 Ganjar Mahfud, ya, para relawan semuanya bersatu untuk mengusut tentang kecurangan-kecurangan pemilu tahun 2024 ini. Nah, sebenarnya kita tidak masalah tentang siapa yang menang, ya, tentang siapa yang ikut di dalam atau siapa yang memimpin negeri ini. Tetapi kalau caranya tidak bagus, tentu kita juga sebagai masyarakat, ya, tidak senang dengan hal ini. Nah, untuk itu kita tetap memantau hal ini, teman-teman, ya, apa yang mereka lakukan kubu 01 dan 03. Dan memang kalau ada
ya bukti-bukti kecurangan, tentu mereka pasti melaporkan hal dan membawa data tersebut. Oke, kita lihat teman-teman, ya, Nasdem, PKB dan PKS nyatakan siap dukung hak angket usut kecurangan pemilu tahun 2024. 3 partai pengusung Anies Baswedan dari Koalisi Perubahan akan mendukung inisiatif hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024. Koalisi yang terdiri dari Partai Nasdem, PKB dan PKS itu menyatakan bakal menunggu PDIP menggulirkan proses tersebut di DPR. Nah, komitmen itu disampaikan Sekjen Nasdem Hermawi Taslim, Sekjen DPP PKB Hasanuddin Wahid dan Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi. Ya, ketiga sekjen partai pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan Muhammad Iskandar itu bersama-sama menyatakan sikap usai rapat di Nasdem Tower, Jakarta Pusat pada Kamis 22 Februari 2024 kemarin. Dalam rapat tersebut mereka membahas kemungkinan penggunaan hak angket yang sebelumnya diusulkan calon presiden PDIP Ganjar Pranowo. Hermawi pun menyatakan ketiga partai akan mendukung jika PDIP memulai proses hak angket. Kita siap bersama inisiator PDIP untuk memberikan hak angket, kata Hermawi. Nah, teman-teman, kita juga telah mengetahui bahwa ya selaku cawapres dari nomor urut 3 Mahfud MD mengatakan bahwa jangan senang dulu, ya, pemilu tahun 2024 ini akan ada potensi untuk diulang lagi. Oke, Hermawi berujar Koalisi Perubahan sudah siap menjalani proses hak angket dengan data-data yang mereka kumpulkan soal dugaan kecurangan pemilu. Tinggal menunggu tindak lanjutnya kawan-kawan PDIP sebagai partai terbesar di DPR sebagai inisiator bagaimana selanjutnya, ucap dia. Nah, kenapa mereka menunggu partai PDIP ini, teman-teman? Karena partai PDIP merupakan partai terbesar di DPR. Ya, banyak kader-kader partai PDIP yang duduk di kursi DPR, sehingga ketika PDIP ini bergerak tentu ya semuanya akan ikut karena PDIP lah yang menguasai ya di bagian DPR, ya, partai terbesar yang ada di DPR. Ya, Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi turut mengamini pernyataan Hermawi. Abu menyampaikan bahwa partainya sangat senang jika ada pihak yang memulai inisiatif hak angket di DPR. Kami sangat menunggu, sangat senang kalau ada yang melangkah begitu. Kita ada di belakangnya, kata Abu. Abu pun menyatakan PKS siap mengawal pemeriksaan dugaan kecurangan pemilu melalui jalur legislatif. Kita siap, kita akan mengawal, kita akan cek sampai sedetail-detailnya, ujar dia. Nah, teman-teman, bukan hanya ya partai Koalisi Perubahan ini bukan hanya mendukung, tetapi mereka juga menyiapkan data-data atau bukti yang siap mereka bawa nanti ketika hak angket ini digulirkan. Nah, sementara itu Hasanuddin yang mewakili PKB turut bersepakat dengan kedua rekannya di Koalisi Perubahan. Dia menyampaikan PKB juga akan menunggu inisiatif hak angket dari PDIP. Kita tunggu langkah selanjutnya dari PDIP seperti apa, karena kita belum melihat ada acuan itu di DPR dan sebagainya, ucap Hasanuddin. Sebelumnya Ganjar Pranowo mengusulkan partai pendukungnya di DPR untuk menggulirkan hak angket. Ya, Ganjar menyebut dugaan kecurangan pada pemilihan presiden atau Pilpres 2024 mesti disikapi. Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi atau rapat kerja, kata Ganjar kepada Tempo di rumahnya di Jalan Patra Raya, Jakarta Selatan pada Jumat 16 Februari 2024.